Sudah? Sudah belum? Where? Belum kan? Lihat sampingnya, Mbak. Jadi, misalnya, I'm working on my thesis, whereas Erika is working on his project. Kayak gitu. Artinya apa? Kontras. Tahu kontras kan ya? Tadi kan saya bilang, saya lagi ngerjain tesis. Sementara, Erika lagi ngerjain proyek. Maksudnya apa? Jadi, membedakan. Kontras itu membedakan. Jadi, maksudnya contrasting. Itu maksudnya membedakan. Makanya saya bilang, kalau saya lagi ngerjain itu, kalau dia lagi ngerjain itu. Makanya contrasting. Contohnya juga ada sih di situ. Mana sih di situ nggak ada ya? Ada ini. He was very generous, whereas his brother is quite stingy. Stingy, tahu stingy? Pelit. Generous, tahu generous kan? Kalau generous itu kan berarti murah hati gitu. Kalau stingy itu pelit. 很小气. Oke. Bisa dipahami? Nah, sekarang coba lihat ada beberapa kata-kata kayak before, after, until, since, dan as. Itu mungkin bisa Anda lihat ketika dia tidak menghubungkan klausa. Karena apa? Karena kata-kata itu bisa jadi dipakai sebagai kata depan atau preposisi gitu. Ya, atau kata keterangan. Misalnya gimana? Coba lihat halaman 2.20. Sudah ketemu? Ada 3 kalimat di situ? Ya. Yang pertama kan, the burglars had already gone away before the police arrived. Di situ, the police arrived, itu kan sudah mengandung satu subjek, police, satu predikat, arrived. Gitu kan ya. Maka, itu adalah satu klausa dengan klausa yang lain. Before the police arrived, itu adalah klausa dependentnya. Kalimat utamanya adalah the burglars had already gone away, gitu kan. Tapi kita mencoba untuk menerangkan. Ya, artinya ini termasuk adverbial clause. Menerangkan kalimat itu dengan sebelum polisi datang. Tapi kalau misalkan arrive-nya saya ganti sedikit dengan arrival, itu akan berubah menjadi satu frase. Sudah bukan klausa lagi. Kenapa? Kalau police arrival itu kan berarti satu kata benda kan. Sebelum kedatangan polisi, gitu ya. Jadi yang pertama itu sebelum polisi datang, yang satunya sebelum kedatangan polisi. Apa bedanya? Kalau kedatangan polisi itu kan berarti kan suatu kata benda. Kedatangan. Polisinya itu cuman menerangkan kedatangan. Kedatangannya siapa? Polisi. Tapi kan sebuah kata benda. Kalau polisi datang itu kan polisi, subjek, datang. Satu klausa. Itu ya, makanya beda. Makanya dibilang before tidak cuman sebagai subordinate conjunction, dia juga bisa sebagai itu kata ya, salah itu preposisi namanya, kata depan ya. Kalau misalnya yang paling bawah, the police had already arrested the burglars before. Before-nya artinya apa? Sebelumnya. Itulah sebagai adverb. Ingat ya, makanya fungsinya ada 3. Nih. Preposisi dan kata keterangan. Kalau misalnya cuma before doang, itu sudah jadi satu kata keterangan sendiri dia. Sama kayak you must go immediately. Lah, immediately itu kan kata keterangan kan. Ya sudah jadi kayak gitu. Before-nya itu sudah jadi kayak gitu. Sebelumnya. Oke. Ngerti? Oke. Ya, terus kalau misalnya Anda mau, Anda bisa menyelipkan kata-kata seperti just, only, right, now, or never. Maksudnya apa? Untuk semakin menerangkan itu. Misalnya ya, itu ada contohnya kan. He went to bed right after he had his supper. Kan biasanya kan menjelaskan kayak hanya atau segera atau sekarang kayak gitu ya. Atau she goes to the movie only when her parents fetch her. Ya. Bisa dimengerti? Nanti maksudnya ini kan ya. Nah, kata-kata ini itu namanya intensifier. Jadi kan kayak menjelaskan degree keintensifannya itu seberapa. Jadi kayak segera mungkin, atau sekarang. Gimana? Hanya kayak gitu. Itu namanya intensifier. Oke? Kalau yang tadi single word, yang berikutnya adalah
two-word conjunctions. Maksudnya, ya frase gitu loh. Ada lebih dari satu kata. Tapi satu conjunction. Gitu ya. Kalau misalnya ada that dalam kurung, berarti bisa dihilangin. Ya, terutama dalam bahasa lisan, kebanyakan akan dihilangkan. Tapi kalau dalam bahasa tulis, sebaiknya tidak. Atau bahasa yang formal. Tapi Anda perlu perhatikan, tidak semua that diberikan tanda kurung. Kalau so that, jangan dihilangkan that-nya. Artinya berubah. Lihat ya, di so that itu kan ada kan? Itu yang paling bawah. Ya. Ya, paling bawah. Ya, yang di tabel itu enggak. Ya, harusnya itu enggak diberikan tanda kurung ya. Hati-hati. So that itu enggak diberikan tanda kurung harusnya. Gitu? Sudah? Bisa dilihat? Bisa dimengerti nggak? Ada yang perlu ditanyakan? Itu nggak salah ketik ya. Memang in as much itu saja satu kata. In as much itu satu kata. Kalau diartikan sebenarnya apa ya? Ya, nggak. Kalau in as much-nya sendiri nggak ada artinya. Dia sebagai kata sambung. Jadi kayak in as much as itu kayak kalimat. The crops will be saved now. That salah. Yang atas ya. Our company will have to take this case to court in as much as no offer has been made to pay for the damage. Artinya apa berarti? Karena. Ya. Tapi kalau in as much as sendiri artinya apa? Nggak ada. Tapi itu memang kayak gitu tulisannya ya, disambung ya jadi satu. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Yang lainnya kayak bisa dimengerti deh. Oke, next. Tipe yang berikutnya itu namanya subordinate conjunctions beginning with prepositional phrases. Jadi ada prepositionnya cuma bentuknya frase gitu ya. Apa itu? Ya itu. Coba lihat contohnya. Jadi diberikan sebuah prepositional phrase baru conjunctionnya. Conjunctionnya kan misalnya yang paling banyak ya tadi kan as atau that gitu kan. Nah sekarang di depannya as atau that itu ditambahkan frase preposisi. As far as, so long as, in the hope that, to the end that, kayak gitu. Oke? Yang penting adalah coba lihat dulu, pahamilah artinya. Nanti cara pakainya akan Anda pelajari di latihan. Oke? Sudah pada makan kan ini ya? Udah. Oh belum. Habis ini. Habis ini kan ya? Enggak, nanti saya disuruh kasih makanan bahaya ini. Ada kan? Ada. Ya. Lihat bagaimana? Sudah? Nanti kalau bingung ya nggak apa-apa. Nanti kalau latihannya salah juga nggak apa-apa. Kan latihan. Tidak ada catatan khusus. Ini dipakai seperti biasa. Kenapa? Ngerti nggak? Memang ini panjang-panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dilihat, kenapa harus on the ground that itu nggak bisa diganti-ganti? Ya, jangan sampai salah. On in at-nya itu nggak bisa diganti-ganti. Kayak gitu modelnya. Sudah baku. Gitu. Overall artinya, kalau misalkan Anda bingung dengan artinya apa, lihatlah meaning. Gitu. Tujuannya seperti itu. Kalau misalkan kayak tadi kan, tadi apa sih? Cause kan, berarti itu kan menyatakan karena. Ya. Alasannya. Bisa? Sudah ya? Ketipe yang terakhir, ngerti nggak? Maksudnya cuma dilihat aja dari daftarnya ini, ngerti nggak artinya apa? Daftarnya dulu. Ya, bisa di ngertiin nggak? Kalau artinya ngerti aja baru tanyain. Ya. Berarti because ini bisa menjadi verb. Maksudnya nulisnya gitu. Kalau kita nulis nggak bisa kan ini nggak jadi bentuk verb. Oh enggak. Ini artinya. Artinya ya, nggak boleh pakai ini because. Jangan. Kalau misalnya mau pakai because itu bisa. Iya maksudku ini aja, nggak bisa ya. Because. No, I mean cause illness. Something like that. No. Nggak bisa ya. Cause is a noun that means sebab. Berarti nggak boleh. Cuma arti aja. Ya, cause. Thank you. Pernah dengar